Oke, Cece. Kita Ya, mau dengar data pelimpahan jasa dulu. ya. 师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。Ya kan ya Suci. Doaan Suci sebelum kita membaca intisari, kita mendengarkan doa lebih dulu ya. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心。 Terus, 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心。
Ini. Ya, ya karena waktu ya kita kan ania sesiung suci, ania sesiung suci ya. Nah, terutama host ya, nanti sekali ya, tiap hari. Hyungsin ya. Kita memasuki intisari kali ya. Baik. Ya, Shin Pasyang Sutra Teratai episode 1560 ya, Sutra Teratai yang menakjubkan bab 17 pembendaan jasa kebajikan. Segala dharma telah sempurna dan memperoleh kemampuan untuk berputar. Orang-orang yang berikrar untuk menjalankan praktik bodhisattva, mereka tekun melatih dan suka mencari dharma menakjubkan untuk membimbing dan memandu semua makhluk. Ya, tentunya Sesiung Sece di sini ya, yang senior ya, yang sudah mengerti dharma ya, yang kemungkinan banyak sekali yang di sini mengerti dharma ya. Ya, kita juga di sini dikatakan setelah kita menjalankan dharma, kita harus bisa praktik dan juga harus bisa berikrar ya. Kenapa kita suci dikatakan baju biru ya. Baju biru itu ada satu komitmen kepada master ya. Kita harus menjalankan praktik bodhisattva dan berikrar ya. Memungkinkan mereka untuk belajar dan membina diri sesuai dengan ajaran sehingga dapat memperluas jalan bodhi yang lurus dan memutar roda dharma ketidakmunduran. Ya, setelah kita memasuki suci, tentu kita tidak boleh mundur ya, Sesiung suci, walaupun banyak gesekan-gesekan yang kita hadapi. Itulah bagian dari kerikil-kerikil kecil yang kita harus hadapi ya. Tidak boleh mundur. Kalau kita mundur, maka kita akan jauh dari dharma. Para bodhisattva berikrar untuk memasuki dharani, berputar, avartah dharani, yang tak terhingga. Artinya di dalam pintu dharma memperoleh kemampuan untuk memutar dengan leluasa. Nah, kita telah mendengarkan dharma, kita juga bisa memutar roda dharma ya, Sesiung suci. Nah, di dalam pintu dharma dari penyerapan dan penegakan memperoleh segala dharma secara sempurna dan sepenuhnya. Kita telah banyak mendengarkan dharma master ya, kita sedikit banyak mengerti ya. Kita bisa menegakkan dan menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, selanjutnya Sesiung ya. Bab pertama. Orang-orang yang berikrar untuk menjalankan praktik bodhisattva, maksudnya adalah selama banyak kehidupan berada dalam 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Berikrar menjalankan 4 metode dengan tubuh, ucapan, dan pikiran. Nah, di sini tubuh, ucapan, dan pikiran ini sangat penting sekali. Sesiung suci ini karena tubuh yang kita lakukan ini, yang kita perbuat ya. Ada yang baik dan ada yang buruk ya. Nah, tubuh bisa kita mencuri segala macam ya. Kita melakukan yang tidak baik tuh. Melalui tubuh. Lalu melalui ucapan, kata-kata yang tidak baik ya, kata-kata yang menyinggung orang. Ini dengan ucapan. Kita sangat harus berhati-hati. Dan pikiran kita selalu harus di dalam positif. Jangan berpikiran negatif. Karena negatif akan menciptakan satu karma buat kita ya. Untuk waktu yang sangat lama ya. Ini sangat lama kita harus praktek dalam kehidupan kita itu. Dari kehidupan demi kehidupan. Nah, selama kehidupan ke kehidupan terus-menerus membangun ikrar agung. Seorang bodhisattva harus terus tekun melatih
terus-menerus mencari dharma. Nah, kita sebagai insan suci, ya, setiap hari kita bisa mendengarkan dharma master, ya, yang telah membabarkan kepada kita. Makin hari kita makin fasih, makin hari kita makin dapat menyerap, ya, ke dalam batin kita, ya. Karena kita tidak tahu kehidupan demi kehidupan kita dahulu, ya. Kita seorang apa kita tidak tahu. Nah, sekarang kita telah mendapatkan dharma, ya, yang setiap hari kita dengar, ya, dari guru kita, ya. Maka itu kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Terus-menerus berada di kerumunan orang banyak, menuntun dan membimbing para makhluk agar setiap makhluk dapat membangkitkan hati penuh cinta kasih dalam mencari dharma. Kita yang sudah mengerti dharma, kita bisa lagi membawa dharma kepada orang yang tidak mengerti dharma, ya. Banyak di kerumunan orang banyak kita bisa membabarkan dharma, ya. Seperti kita mengikuti misi-misi, ya, di dalam suci kita mengikuti misi amal, ya. Banyak di bawah itu dia tidak mengerti yang kita harus babarkan kepada mereka, seperti bersumbangsi, ya. Bersumbangsi juga tidak dengan uang, ya, bisa juga dengan tenaga. Nah, kadang-kadang kan ya, kalau kita sudah memberi bantuan, mereka juga kita harus bisa suruh dia juga memberi sedikit, ya, dana yang diberikan, ya, untuk orang lain lagi. Nah, inilah dharma yang terus bergulir, ya. Maka disebut darani berputar. Avarta darani adalah makna dari memutar dengan leluasa. Kita memutar roda dharma, keadaan pikiran kita menjadi tenang. Kemampuan untuk memutar dengan leluasa ini disebut memutar roda dharma. Dan juga di dalam pintu dharma dari penyerapan dan penegakan memperoleh segala dharma secara sempurna dan sepenuhnya. Ya, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Sece Gunawati, ya, di sari kedua. Malam ya, Shelly. Selamat pagi ya, Sukseng Mitra Bajik ya, yang ikut berpartisipasi pada Simpasiang pagi ini. Sangat kangen juga kepada tim Simpasiang, Sece Indrawati, Sece Reni, dan Sece Jenny ya. Saya akan membacakan naskah sutra. Selanjutnya, ada bodhisatwa mahasatwa sebanyak butiran debu dalam satu sistem dunia. Dalam satu sistem dunia pun memperoleh miliaran koti tak terhingga dari darani berputar atau awarta darani. Selanjutnya, ada bodhisatwa mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 3.000 maharibu dunia. Tri Sahasra Mahasahasra Lokadatu. Dapat memutar roda dharma ketidakmunduran. Awawartika Dhamma Cakra. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Intisari yang kedua. Next. Hasil pencapaian dari para bodhisatwa itu masih ada sebanyak butiran debu dalam satu sistem dunia, memperoleh miliaran koti tak terhingga dari darani berputar, awarta darani. Tidak hanya pintu penyerapan dan penegakan, darani muka saja, namun juga memperoleh berputarnya dharma dari pintu penyerapan dan penegakan. Darani muka bukan hanya tahu, saya juga akan menggunakan dharma ini di dunia. Di dunia ini memasuki kerumunan orang banyak
memutar dan memahami tiada rintangan. Ini adalah Dharani berputar, Mawarta Dharani. Dharani yang tiada terhingga, Dharma tiada terhingga. Memutar dan memahami dengan jelas akan segala pintu Dharani. Dalam satu Dharma mampu memunculkan makna apa yang tak terhingga dan tak terbatas. Jika kita bisa memperoleh Dharani berputar, Awarta Dharani, yaitu dengan menyerap dan menegakkan segala Dharma, maka di dalam segala Dharma, di antara langit dan bumi, prinsip sejatinya dapat kita pahami. Di dalam pintu Dharma telah sempurna dan sepenuhnya dapat keluar masuk tanpa ganjalan. Ya, di sini menurut pemahaman saya ya, nanti dari suplemen para putra bajik ya bisa melengkapi ya, bisa menyempurnakan ya. Dharani berputar terus tiada terhingga dan tidak terbatas. Telah sempurna dan sepenuhnya dapat keluar masuk dengan leluasa seperti batin yang tidak ada rintangan. Maka kita akan mencapai suatu tujuan, yaitu jalan kebudayaan. Ya. Seperti kita ketahui juga ya, tadi dikatakan ada dharma yang terkondisi dan yang tak terkondisi ya. Dharma yang tak terkondisi itu adalah kebenaran sejati ya, yang tidak berwujud, yang mutlak ya, yang tidak bisa dilihat ya dengan kasat mata ya. Dharma terkondisi itu adalah tindakan nyata, bersumbangsi tanpa pamrih, terjun ke tengah masyarakat ya. Jadi kita dalam pelatihan diri kita harus memahami adanya dharma yang terkondisi dan dharma yang tak terkondisi ya. Kemudian kita juga sebagai insan suci ya, kita juga harus selalu membangkitkan tekad ya dan membangun ikrar ya, membangkitkan atau menciptakan berkah dan menumbuhkan kebijaksanaan ya, yaitulah seperti kedua kaki kita ya, atau kedua sayap burung ya, bagaimana bisa sempurna ya, harus dua-duanya dilakukan ya. Mungkin Sece Soling ingin menambahkan, silakan Sece Kanen. Ya, karena ini panjang kita lanjutkan saja ya Sece ya. Nanti setelah yang lain sharing. Ya, kita ambil intisari yang ketiga. Dharani diterjemahkan sebagai penyerapan dan penegakan. Artinya menyerap segala dharma dan menegakkan segala kebajikan. Membalik dari tingkatan awam untuk memasuki praktik dari jalan suci. Melepas segala terkondisi untuk memperoleh dharma yang tak terkondisi. Dengan kekuatan Dharani dari kebijaksanaannya kekosongan sejati. Menegakkan dharma bajik dan memahami makna dari kekosongan dapat memasuki kebenaran pemungkas dari jalan tengah. Nah, kita tahu ya jalan tengah. Ya, Dharani di sini kita dapat menyerap dan dapat menegakkan ya. Dharma yang kita serap ya, kita bisa praktikkan di dalam kehidupan ya. Dan dari tingkat awam kita harus naik ke tingkat lebih tinggi ya, memasuki praktik ya, praktik di jalan kemudahan. Iya. Supaya anak Melepaskan segala terkondisi ya, melepaskan segala terkondisi untuk memperoleh dharma yang tak terkondisi. Tentu dharma yang tak terkondisi ialah kebenaran ya, yang ada ya, yang benar-benar ada. Nah, kita harus yakin ya bahwa kebenaran sejati itu benar-benar ada ya.
Karena kekuatan darani dan kebijaksanaan kekosongan itu sejati. Makanya kita ada yang sejati dalam diri kita. Ada satu dikatakan mutiara, ya, tapi sulit kita dapat melihat. Kita dapat menggalinya keluar, yaitu dengan kita mempraktekkan, ya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan di kerumunan orang banyak, ya. Ya, selanjutnya. Masuk. Ya, intisari ketiga. Bukan hanya bodhisatwa yang berada pada satu dunia butiran debu. Yang ya, kan ya sih. Yang mampu Bukan memutar hanya bodhisatwa yang berada pada satu dunia butiran debu, yang mampu memutar roda dharma. Masih terdapat bodhisatwa mahasatwa sebanyak butiran debu dapat dalam 3000 maharibu dunia. Nah, di sini bukan hanya bodhisatwa aja ya berada pada satu dunia. Ya, itu butiran begitu banyak ya bodhisatwa yang tidak dapat kita lihat ya. Dia dapat memutar roda dharma. Dapat memutar roda dharma, ketidakmunduran, avaita dharma cakra, yaitu sekali mereka masuk dan memutarkan roda dharma demi makhluk hidup, mampu membuat makhluk hidup demikian gigih untuk mengajarkan dharma, yang mengamalkan sesuai dengan yang diajarkan. Nah, dengan hati yang tidak mundur, dikatakan ya Master juga ya, setelah kita dapat dharma itu kita serap ya, dan kita juga tidak boleh mundur. Ya. Kebajikannya, kebijaksanaan mereka sangat mendalam dan berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Ini merupakan bodhisatwa yang sudah senior. Dari sudut pandang bodhisatwa menjelaskan mereka telah mencapai bumi ke-8. Sudah tidak ada mundur lagi, sehingga mampu memutar roda dharma ketidakmunduran bagi semua makhluk. Ya, kita tahu ya, bodhisatwa banyak ya yang senior, di antara orang-orang suci juga banyak ya yang senior ya. Banyak bodhisatwa di sini kita melihat ya, sudah mengerti, memahami dharma ya. Dan juga sudah mencapai, dikatakan telah mencapai bumi ke-8 ya. Tidak ada lagi di bawah kita manusia awam masih punya, dikatakan masih makhluk awam masih ada delusi ya. Tapi walaupun dengan delusi mereka tidak mundur ya, sehingga mampu memutar roda dharma ya. Itu tidak boleh mundur bagi semua makhluk ya. Karena kita tujuannya untuk semua makhluk ya. Karena kita tahu ya, di dunia ini kita tahu banyak makhluk yang menderita ya. Kita juga tahu ya, mengingat diri kita ya, bahwa ada ketidakkekalan di dalam diri kita ya. Maka kita harus bangkitkan cinta kasih kita ya. Pelatihan batin kita harus semakin maju. Ya, kita kata naskah sutra. Selanjutnya bodhisatwa mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 2000 sistem dunia berukuran menengah dapat memutar roda dharma suci. Ya. Mungkin Suci Gunawati mau menambahkan? Merasa nanti ini ada kaitannya juga di naskah nomor di intisari nomor 4 setia ya. Kita lanjutnya ke intisari nomor 4 ya. Karena ini setia. Kita masuk ke intisari 4. Telah banyak bodhisatwa yang telah menyadari kalau sifat dharma pada dasarnya adalah kosong. Tiada kegelisahan adalah kosong. Keberdiam di tingkatan suci karena semuanya adalah kosong.
maka tidak ada kekotoran batin yang mencemari mereka. Jika kita bisa benar-benar kosong, kita tidak akan ternodai oleh kekotoran batin apapun, sehingga mampu memutar roda dharma suci bagi semua makhluk. Para bodhisattva yang tanpa noda, penuh dengan kebijaksanaan dan sifat dharma hakiki, sedang memutar roda dharma. Para bodhisattva ini sangatlah banyak. Memutar roda dharma ketidakmunduran artinya tidak kenal mundur dalam setiap pikirannya. Inilah pikiran kita. Semuanya berada dalam dharma yang murni dan tak tercemar. Jadi karena murni dan tak tercemar, kita tidak boleh mundur. Merealisasikan tahapan ini berarti memasuki bumi ke-8. Mereka sudah naik ke tanah bodhisattva dan telah memasuki bumi ke-8. Mereka sudah naik ke tanah bodhisattva dan telah memasuki bumi ke-8. Ya, jadi dari intisari yang keempat ini ya, menurut pemahaman saya, ya saya juga awalnya dulu waktu COVID mewabah ya, saya sering ikut Simpasiang melalui online. Ya, mas ini saya belajar pernah belajar bumi, tapi saya juga kurang paham. Ya, ternyata di sini juga ada ya masalah bumi ke-8 ya. Seperti kita ketahui ya, sifat dharma itu ada dan tiada ya. Tiada tapi ada ya. Terkondisi dan tidak terkondisi ya. Berdiam di tingkatan suci ya. Kekotoran batin sudah tidak tercemar lagi dan tidak ternoda. Memutar roda dharma ketidakmunduran ya. Dalam pikirannya tidak akan pernah mundur. Semuanya berada dalam dharma murni dan tidak tercemar. Inilah yang disebut memasuki bumi ke-8 ya. Batin semula kita yang awalnya tanpa noda ya, jernih ya, murni ya, tenang ya, karena kerisauan ya dalam ya kita indra kita 6 indra kita ya bersentuhan ya. Nah itulah kemudian juga dari tubuh, ucapan dan pikiran ya, itu juga semua yang mengakibatkan noda batin itu ya, yang mengakumulasi ya. Nah, disinilah ya, karena kita sedang menapaki jalan bodhisattva, ya kita tujuannya adalah ingin mencapai kebudayaan ya. Nah, ini ya di sini dikatakan merealisasikan tahapan berarti memasuki bumi ke-8 ya. Nah, seperti saya juga baru kurang pemahaman ya, nanti Secien Mitra Bajik ya bisa memberi yang lebih lengkap ya, yang lebih sempurna ya. Di sini ya saya ada mendapatkan ada 10 bumi ya, ya memang itu tahapan yang memang harus kita lakukan ya, sehingga kenapa bisa di sini bisa sampai memasuki bumi ke-8 ya. Jadi di sini bumi yang ke-1 itu bumi sukacita ya. Jadi dalam pelatihan diri ya, proses-proses perjalanan batin kita itu ya kita memang harus melewati semua yang baik dan tidak baik sampai kita menuju ke tingkatan ya 10 bumi ini ya. Ke-1 bumi sukacita, kemudian yang kedua bumi bebas kotoran ya, yang ketiga bumi cahaya cemerlang ya, yang keempat bumi kebijaksanaan membara, yang kelima bumi mengatasi kesulitan, yang keenam bumi manifestasi, yang ketujuh bumi jangkauan jauh, ke-8 bumi tak tergoyahkan. Nah ya di sini makanya kita jika semua ya setiap langkah itu sudah
kita kita lewati ya dalam pelatihan diri ini untuk menuju suatu tujuan, suatu pencapaian kita ya sifat hati kita yang sebetulnya adalah murni ya, yang sebetulnya adalah jernih ya. Nah, itu kita harus melewati tahapan-tahapan ini ya. Nah, inilah dikatakan bumi ke-8 ini adalah bumi tak tergoyahkan ya. Jadi kita punya tekad ya, kita punya semangat ya, kita punya ketekunan, kita punya kerajinan, kita punya kesungguhan hati, kita punya keikhlasan, kita punya ketulusan hati, itu semua harus tak tergoyahkan ya. Dari sebersih niat pikiran kita sudah bertekad, kemudian tekad kita juga kita harus bisa pertahankan ya. Memang sungguh sulit untuk mempertahankan apa yang kita sudah tekad ya untuk menuju ke suatu ikrar agung ya. Nah, kemudian nanti juga ada bumi yang ke-10 itu awan dharma ya. Ya tentunya setelah bumi yang tak tergoyahkan ini, bumi ke-8, bumi yang ke-9 adalah bumi kebijaksanaan sempurna. Nah, itulah ya. Jadi memang kita harus ya belajar ya. Saya juga bingung ya, kurang paham, tapi ya cobalah ya belajar, memahami, kemudian coba belajar terjun ke tengah masyarakat, bersumbangsi tanpa pamrih dengan ketulusan hati ya, nggak ada keluh kesah ya, semuanya dalam proses pembelajaran ya. Jadi dalam proses pelatihan diri, melatih batin supaya batin kita yang semula awalnya jernih, awalnya murni ya, tidak yang setiap hari penuh dengan kerisauan, kekhawatiran, kemelekatan ya, itu akhirnya kita dengan belajar di sini ya, ya pelan-pelan ya, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit ya, yang penting kitanya udah sebersih niat ya, sebersih niat pikiran ya, yang positif ya, harus terus dilakukan ya, walaupun nanti ada niat ini, tapi jangan berhenti ya. Kata Master juga dari sananya kita harus terus maju melangkah ya. Itu saja ya Sike Xiaoling ya yang bisa saya berikan. Kan Sike. Seri kelima ya. Ya, seri kelima. Memutar roda Dharma Suci artinya memiliki kefasihan berbicara dan menampakkan kemampuan gaib besar, melingkupi semua alam dari para makhluk tanpa ganjalan dan tanpa kemelekatan. Nah, di sini kita tahu ya, banyak ya senior kita yang sudah fasih ya berbicara ya dengan kemampuan gaib besar, dikatakan ya. Kita juga semua alam dari makhluk tanpa ganjalan dan tanpa kemelekatan. Nah, di sini kita harus tahu ya, tidak boleh ada kemelekatan. Ya. Merealisasikan tahapan ini berarti memasuki bumi ke-10. Dikatakan tadi Sece Gunawati ya, bumi awan dharma. Kita berbakat dalam kefasihan karena kita semua memiliki pemahaman menyeluruh tentang Dharma. Kita harus menggunakan berbagai konsep spiritual untuk memahami kebenaran Dharma. Apa itu konsep spiritual? Ya, tujuan kita sudah jelas ya. Pandangan kita harus benar ya. Kita meminjam kehidupan spiritual itu untuk membersihkan ya batin kita. Ya. Kita membersihkan sesuatu yang tidak baik di hati kita ya, dengan dikatakan 6 indera kita ya. Kita harus untuk menganalisa kebenaran ruang besar, menganalisisnya, inilah kefasihan yang sempurna untuk memahami kebenaran sejati dari Dharma ini, untuk mengajarkan Dharma ini sesuai dengan kesempatan yang ada. Inilah kemampuan gaib
Ajaran ini meliputi semua alam dharma, maka bisa merangkul ajaran kegelapan batin para makhluk. Rintangan dinamakan tampak ganjalan dan tampak kemelekatan. Orang yang membahas tentang kerisauan menganggap kerisauan sebagai dharma, dianggap sebagai bodi. Dikatakan di sini Pak membahas tentang kerisauan ya. Kalau kita tidak ada kerisauan lagi, kita mempunyai dharma, ya. Jadi kita tahu apa yang kita bisa pilih, ya. Kebaikan-kebaikan itu harus kita serap, ya. Keburukan kita tidak ambil. Nah, jadi kerisauan itu akan mengurang, ya. Dianggap sebagai bodi, nah, tidak menodai oleh kerisauan sehingga dinamakan tampak ganjalan dan tampak kemelekatan. Merealisasikan tahapan ini berarti memasuki bumi ke-10. Bumi ke-10 ialah bumi awan dharma, ya, di mana kita sudah menghilangkan kilesa kita punya delusi-delusi, ya, kerisauan-kerisauan kita, ya, kita sudah boleh dikatakan sudah bisa memasuki alam dharma, ya, awan dharma. Nah, di sini kita memakai kekuatan spiritual kita, ya, ya, apa yang kekurangan ke dalam diri kita, ya. Sebenarnya sudah jelas ya, kita banyak kelemahan di dalam diri kita dan kita juga harus banyak berintrospeksi diri ya. Ini sangat penting supaya kita bisa ya kekurangan ataupun kelemahan kita ya di mana ya. Nah, ini harus kita punya bertekad untuk bisa membersihkannya ya. Nah, kita lihat sendiri ya kehidupan master guru kita ya yang sederhana ya. Kita pun juga bisa mengikuti kehidupan seperti master ya, hidup yang sederhana ya. Maka dengan begitu kehidupan spiritual itu akan semakin maju ya. Apakah kita bisa atau tidak bisa ya? Kita harus bisa ya, karena kita banyak mendengarkan dharma ya. Kita setapak demi setapak ya mengikuti jalannya guru kita ya. Boleh katakan guru kita yang membabarkan dharma kepada kita ya. Nah, kita bisa dalam kehidupan keseharian kita ya, bagaimana kita bertindak ya. Apalagi kita ikut di dalam misi amal ya, bagaimana kita komunikasi antara sesama ya, di dalam komunitas ya, apakah bisa dibantu atau tidak ya. Nah, ini harus kompak dan harus setara ya, harus sama, sepakat pemikiran yang sama ya. Nah, inilah kita harus bertutur kata ya, berperilaku kita ya terhadap sesama itu penting, karena di dalam kelompok itu pasti ada perselisihan, karena dikatakan banyak siswa-siswi sudah tahu pemikiran orang tidak sama ya, tidak sama. Nah, bagaimana kita menghadapi semua ini ya. Inilah kita belajar setelah banyak mendengar dharma, kita belajar mempraktekkan dalam kehidupan kita ya. Itulah demi untuk kemajuan spiritual kita ya. Nah, kita berinteraksi antara sesama ya, antara kan'anhu kita ya. Nah, ini adalah kita bagaimana cara pandang kita terhadap kan'anhu kita ya. Nah, ini di dalam misi amal banyak sekali ya siswa-siswi ya. Bagaimana kita bertutur kata ya, bagaimana kita memberikan pandangan-pandangan ya. Nah, itu kita bisa memotivasi untuk diri kita juga sebenarnya ya siswa-siswi. Nah, kita bisa memotivasi untuk diri kita, kita juga bisa memotivasi untuk orang lain. Ya, ya ini aja ya siswa yang saya bisa sharing ya. Mungkin masih ada ya, dilanjutkan oleh Siswi Gunawati ya. Ya. Udah habis. Intisarinya 5 Sampai 5 ya. Siswi. Kita buka sesi sharing aja ya Siswi ya. Ya. Jadi saya lihat Pipi yang Siswi sudah raise hand ya. Silakan Pipi yang Siswi, Kangen.
感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩小林dan Gunawati师姐。Naskah sutra yang pertama. Selanjutnya ada Bodhisatwa Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam satu sistem dunia pun memperoleh miliaran koti tak terhingga dari Dharani berputar. Selanjutnya ada Bodhisatwa Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 3000 maharibu dunia dapat memutar roda Dharma ketidakmunduran. Jadi dengan memutar dan memahami dengan jelas akan segala pintu Dharani dalam satu Dharma, mampu memunculkan makna kata yang tak terhingga dan tak terbatas. Kebijaksanaan mereka sangat mendalam dan berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Mampu memutar roda Dharma ketidakmunduran bagi semua makhluk. Dharani berputar adalah mampu mengamati keberadaan dan ketiadaan sebagai setara dan tiada mendua. Menyerap dan menegakkan segalanya untuk memperoleh Dharani yang berputar. Di dalam pintu Dharma telah sempurna dan sepenuhnya dapat keluar masuk tanpa ganjalan. Dharani itu penyerapan dan penegakan. Artinya menyerap segala Dharma dan menegakkan segala kebajikan. Membalik dari tingkatan awam untuk memasuki praktek dari jalan suci. Melepaskan segala Dharma terkondisi untuk memperoleh Dharma tak terkondisi. Dengan kekuatan Dharani dari kebijaksanaannya, kekosongan sejati, menegakkan Dharma bajik dan memahami makna dari kekosongan. Dapat memasuki kebenaran dari jalan tengah. Dan naskah sutra yang kedua. Selanjutnya ada Bodhisatwa Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 2000 sistem dunia berukuran menengah dapat memutar roda Dharma suci. Ada Bodhisatwa Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 2000 sistem dunia berukuran menengah. 2000 sistem dunia berukuran menengah itu adalah 2 maharibu dunia. Semuanya digiling menjadi debu. Inilah jumlah bodhisattva. Dan mereka menyadari kalau sifat Dharma pada dasarnya kosong dan berdiam dan di tingkatan suci dan mampu memutar roda Dharma suci bagi semua makhluk. Dan juga dengan bisa memutar roda Dharma ketidakmunduran, ini adalah mereka sudah tidak mundur dalam pikirannya. Dengan memutar roda Dharma suci, mereka juga memiliki kefasihan berbicara dan menampakkan kemampuan gaib besar melingkupi semua alam dari para makhluk tanpa ganjalan dan tanpa kemelekatan, dan merealisasikan tahapan ini memasuki bumi ke-10. Menampakkan kemampuan gaib besar itu artinya memahami kebenaran sejati dari Dharma, mengajarkan Dharma ini sesuai dengan kesempatan yang ada. Dharma, makna, bahasa, dan juga menggunakan kebijaksanaan, kebenaran, sehingga mencapai kefasihan yang sempurna. Orang yang mendengarkan menggunakan batin yang terbebas dari kerisauan tanpa ganjalan. Dengan giat bersemangat, kembali pada 8 kesadaran yang murni, jernih dan tanpa ternoda. Masuk lagi menuju kesadaran ke-9 tatata, yaitu tanah yang murni dan jernih. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn ya, Sisi yang suci.
Ya memang ya kalau kita ketahui ya, ini ada 10 bumi berada di dalam 52 tingkatan menuju kebudahan ya. Ya memang itu proses ya tahapannya. Kalau kita sudah tidak ada ganjalan, kita akan leluasa dari kehidupan ke kehidupan, puluhan ribu ya, bahkan miliaran, jutaan, kalpa-kalpa ya kehidupan kita tidak mengetahuinya. Kita tahunya kehidupan saat ini ya yang kita genggam baik-baik itu alangkah bahagianya ya, sukacitanya ya jika kita bisa leluasa gitu ya, mau ikrar jadi manusia ingin membantu karena banyak penderitaan di dunia saat ini ya. Kemudian kita ikrar lagi ya, jadi sepertinya kalau kita membayangkan, merenungkannya ya, wah itu memang cita-cita ya. Makanya apapun yang terjadi ya, apapun masalah ya, interaksi antara manusia, cobaan, kerisauan ya, itu kita memang harus banyak belajar ya. Kalau kita belajar, kemudian kita mau merubah ya, dengan bersungguh hati ya, itu pasti kita juga akan bisa ya. Makanya ya perlu proses ya. Kita pasti yang penting terus maju, jangan diam di tempat ya. Kanan ya sebagai yang Sece, silakan Sece Sholing menambahkan Sece, kanan Sece. Kan ya Sece Gunawati, kanan Sece Pimpinang. Ini tadi dikatakan apa? Dharma itu menyerap pikiran kita ya, masuk ke gudang ke-8 kita ya, yang baik dan yang buruk itu masuk semua ke gudang kita. Makanya kita harus bisa kikis ya yang buruk-buruk ya, yang baik-baik saja yang masuk ya. Di waktu satu hari ya, suatu hari kita akan pergi ya. Gudang 8 itu pasti mengikuti kita ya, kebaikan dan keburukan kita selama masih hidup ya. Kita tahu ya, kehidupan kita, apa yang kita perbuat ya, kita tidak bisa dikatakan karma itu kita ditimbang-timbang ataupun dihitung-hitung, tidak bisa ya. Kita tahu tentang kita selama hidup ya, kita harus bisa mempraktekkan di jalan kebudahan ini ya, di jalan kehidupan kita sehari-hari, banyaklah berbuat kebaikan ya, karena apa yang masuk ke gudang pikiran kita itu akan bagaimana mengimbanginya ya, maka kita perlu mengikis ya, mengikisnya. Yang jelek-jelek kita jauhkan ya, kalau bisa yang baik-baik banyak kita lakukan ya, jadi kita masuk ke dalam gudang kita ya. Mungkin masih ada yang mau sharing, silakan ya Sece Gunawati. Sece, nanti kita sebentar lagi ya akan memasuki kuis. Tolong ya Sece kita bagi yang ikut berpartisipasi menuliskan heci ya di depan sebelum menulis di belakang namanya ya. Jadi Barat 2 Gunawati. Ya, seperti itu ya Sece, supaya nanti tim kuis ya merekap hasil pemenang bisa lebih mudah ya, bisa lebih gampang. Dan Sece yang belum absen juga silahkan absen ya, nanti jangan lupa ya rekaman ya partisipasinya. Sece, mari kita berbagi ya apa yang didapatkan hari ini, walaupun sedikit, tapi kita bisa menginspirasi mitra bajik di sini. Silakan Sece, apply Sece, ada nggak Sece? Indra Sece, Joni Sece, para senior. Ya, selamat pagi Sece Gunawati. Pagi Sece. Selamat pagi Xiaoling Sece. Selamat pagi Sece semuanya. Kanan Sang dan So Fa ya, Jiang Jin So Fa. Jadi kanan Sang dan kanan semuanya Din Sin Pasyang. Jadi saya sharing ya, udah dipanggil namanya harus apa? Menghormati yang manggil.
Jadi betul. jadi disclaimer dulu ya. Jadi ini bukan ceramah apalagi khotbah. Saya tuh sharing aja, sharing mengenai apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui. Tentunya sangat terbatas ya, sangat terbatas. Jadi sesungguhnya semua juga sama, kita sama-sama belajar. Dan pagi ini mengenai tadi ada tingkatan-tingkatan bodhisatwa ya. Ya. Itu ada 10 tingkatan. Nah, 10 tingkatan bodhisatwa itu kalau kita googling ya, googling itu artinya cari di Google, dia ada 2 versi. Ada 2 versi. Nah, saya nggak bisa ingat itu ada susunan-susunannya, ada Ruda Roha apa-apa, semuanya ada. Nah, tetapi untuk mencapai tingkatan-tingkatan bodhisatwa tersebut, kita udah diajarin di bab 10 pahala. Bab 10 pahala. Jadi Uliang Icing. Nah, jadi kalau teman-teman yang udah baca Uliang Icing tentu semua juga udah tahu ya bahwa di bab 10 pahala itu adalah praktek-praktek dari para kita ini bodhisatwa dunia ya. Nah, kita menganggap bodhisatwa dunia, kita belum jadi bodhisatwa kan, tapi jadi bodhisatwa dunia lah. Bodhisatwa dunia prakteknya yaitu ya yang tadinya masih suka membunuh menjadi tidak membunuh, yang tadinya masih suka membenci menjadi tidak membenci. Seperti itu praktek-prakteknya. Jadi terus mempraktekkan merubah ya, merubah. Namanya kan pelatihan diri. Pelatihan diri itu ya kita merubah sifat-sifat dan kebiasaan kita yang lama menjadi yang baru. Terus kalau tadi ada juga Mas bilang fanau cemputi. Jadi kerisauan itu bisa menjadi bodi pencerahan. Karena memang untuk mencerahkan kita butuh kerisauan yang dilatih, kerisauan yang diatasi. Jadi tetapi juga tidak dengan kebencian. Nah, kita diajarkan ya oleh master mengembangkan cinta kasih, dan kita diajarkan untuk tidak membenci. Bahkan kepada kerisauan pun kita tidak membenci. Bahkan kepada setiap permasalahan yang ada tidak membenci. Karena kalau muncul benci berarti salah. Karena batin kita harusnya yang muncul adalah cinta kasih. Dan bodhisatwa tingkatan keberapa ya, entah kedua atau ketiga, itu adalah bodhisatwa sukacita. Bodhisatwa sukacita itu ya. Pertama sih, Budi. Oh, yang pertama ya sukacita ya. Iya, Nah, itu sukacita. maaf ya. Nah, itu dia makanya ya kanan ya Xiaoling ya. Bodhisatwa yang pertama. Tingkatan yang pertama bodhisatwa yang sukacita. Artinya batinnya penuh dengan sukacita. Bukan tidak pernah ya. Ketika ada muncul keluhan dan lain-lain diatasin dengan mengembangkan cinta kasih, mengembangkan empatinya, mengembangkan 4 Brahma wiharanya, seuliangsinnya. Ya, jadi spesies ini yang dikembangkan oleh kita yang sedang belajar. Ya, jadi demikian yang saya pahami ya. Jadi kita belajar mengembangkan itu, dan kita juga belajar mempraktekkan 6 paramita. Ya, sehingga kita yang tadinya kikir, yang tadinya tidak suka berdana menjadi suka berdana, yang tadinya orangnya tidak sabaran menjadi lebih sabar. Nah, untuk belajar menjadi lebih sabar, kita harus bertemu dengan masalah-masalah yang mencobai kesabaran kita. Kalau kita tenang-tenang saja, berarti nggak ada percobaan-percobaan, berarti kita nggak tahu sampai di mana tingkat kesabaran kita. Nah, jadi master bilang bersabarlah sampai tidak merasa sedang bersabar. Ya, artinya ketika sesuatu terjadi, bukan nahan-nahan marah dan mengatakan saya sedang sabar, saya harus sabar. Oh, bukan demikian. Tetapi dengan memahami permasalahannya, kemudian memaklumi, Sancie Paulong, dengan sendirinya kesabarannya muncul. Karena ketika saya memahami, mengerti bahwa orang itu marah-marah kepada saya jadi diem. Saya nggak membalas marahnya, saya ngerti. Saya paham kenapa dia marah. Ya udah, ya jangan dibalas lagi. Nanti dia darahnya makin tinggi. Nanti kalau dia stroke itu penyebabnya saya loh. Jadi lebih baik saya diam, saya tenang, biarkan dia melepaskan semua unek-uneknya, nggak apa-apa, saya diam dulu. Nanti baru saya
Demikian yang saya pahami, tetapi prakteknya apakah sudah demikian juga? Belum. Saya juga masih suka begitu udah marah-marah, terutama sama pasangan hidup kita ya. Pasangan hidup yang satu rumah, gitu marah-marah baru-baru ya diam-diam. Lama-lama kupingnya makin panas, hatinya makin panas, terbakar, maka terbakarlah itu. Nah, itu juga ujian. Jadi terima kasih kepada pasangan kita yang sering menguji kita gitu loh. Jangan membenci pasangan kita ya, karena adanya pasangan kita itu seperti kita petinju yang punya sparring partner ya, sparring partner yang selalu siap untuk menjadi sparring partner teman berlatih kita. Nah, makanya disebut tongshu. Kita pasangan hidup itu tongshu. Tongshu itu adalah sesama pembelajar, sesama pelatih diri. Kita sama-sama melatih diri, artinya tongshu. Ya, tongshu. Jadi master juga sering mengatakan kowe tongshu. Jadi semua para pelatih diri sama-sama. Jadi master menganggap dirinya sama dengan kita loh, ya. Jadi menganggap kita adalah tongshu. Demikian ya. Padahal beliau udah jauh di atas kita gitu ya, tapi beliau begitu humble, begitu memiliki sifat yang betul-betul low profile gitu. Nah, ini yang seperti ini. Jadi ketika dharmanya sudah sempurna mungkin master ya, sehingga memperoleh kemampuan untuk berputar. Berputar di sini cuan. Ya, yang saya pahami cuan itu artinya seperti cuan udan wei cing cing gitu ya, merubah polusi, memutar polusi itu menjadi jernih. Jadi pikiran-pikiran yang polusi, pikiran-pikiran yang buruk kemudian diarahkan menjadi pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang benar, karena ada perhatian benar dan pandangan benar. Ya, itulah munculnya kebijaksanaan. Jadi demikian, jadi kita memang dhamma itu begitu sangat mendalam, begitu sangat meluas, sehingga katanya satu kata aja bisa dimaknai jutaan. Betul-betul memang karena persepsi saya, pemahaman saya, persepsi Gunawati Sece, Xiaoling Sece, mungkin berbeda-beda tuh, banyak tuh ya. Mungkin di dalam satu titik yang ini sama, di poin yang lain tidak sama. Di poin yang lain lebih tidak sama gitu. Di poin yang lain lagi ada yang kesamaan karena begitu banyak poin-poin, begitu banyak dhamma, begitu dhamma tak terhingga. Nah, dhamma tak terhingga, apalagi ada yang berwujud dan tak berwujud. Nah, itu kan ya. Jadi memang kita harus terus-menerus berlatih dengan bersungguh hati. Semoga kita semuanya bisa saling menginspirasi, saling mendukung, saling mensupport, saling memaafkan, saling kanen tentunya ya. Oke, kanen semuanya, kanen daja, cufu daja, pui suangsiu. Luar biasa ya, kanen ya sesuatu ya. Nanti sesuatu cerita ya. Semakin ditempa kita harus semakin sabar ya, Jung ya. Nah, itulah kita sebagai bodhisattva sudah mendengarkan dharma, kita mengerti. Kalau kita nggak mendengarkan dharma, makin marah, makin jadi ribut ya rumah tangga ya, Jung. Ya inilah kita dikatakan sudah mengerti sedikit dharma ya. Dan tadi juga Session Hokai bilang orang suci seperti master ya, orang suci selalu low profile ya, beda dengan kita ya makhluk awam ya, selalu mencari ya, selalu makhluk awam itu ya sulit ya, dikatakan beda sekali sama orang suci, karena orang suci itu selalu low profile, selalu merendahkan diri. Nah, kita harus bisa belajar ya, karena ini sesungguhnya ya, karena sesuatu suci. Cici Gunawati masih ada mau sharing nggak ya? Lalu Ini kita ada Cendana Sesiung dari Pluit. Oke. oke, Silakan Cendana silakan. Sesiung, Kanen. 感恩师兄师姐，感恩上人开始. Ya betul yang kata Session Oleh, kita senantiasa harus membersihkan diri ya dari noda batin. Saya jadi teringat ya waktu ada master yang bilang bahwa tubuh kita ini kayak sebuah rumah gitu. Jadi kita senantiasa harus membersihkan rumah kita dari segala bentuk kotoran. Tetapi masalahnya karena keserakahan, kebencian, kebodohan batin, maka dia seperti air sungai ya, yang selalu mengalami kebocoran. Sayangnya seperti itu ya. Kita mendengarkan dhamma tapi tidak mengerti. Kalaupun mengetahui
tetapi lupa lagi. Dan itu sering mengalami kebocoran dan sangat disayangkan. Bagaimana supaya tidak mengalami kebocoran, maka kita harus senantiasa menjaga gitu atap rumahnya supaya tidak mengalami kebocoran, entah itu memasang itu anti karat atau anti bocor genteng. Jadi atap rumah selalu dijaga ya. Seperti kata Sang Buddha juga bahwa tubuh kita ini adalah rumah bagi pikirannya. Jadi memang pikiran ini adalah pelopor. Kita harus senantiasa menjaga pikiran kita. Ya bahaya ya memang, sebersih pikiran baik atau buruk itu bisa berdampak juga. Dan saya tadi dengar Sece Gunawati bilang ya, setetes demi setetes gitu, kita melakukan kebajikan sedikit demi sedikit. Jadi saya terinspirasi dengan sebuah kisah ya, pada zaman Sang Buddha. Saya cerita ya Sece Gunawati. Ya, Silakan. silakan. Ya, karena jadi pada zaman Sang Buddha suatu waktu ada seseorang yang berasal dari Sawati. Setelah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha, sangat terkesan dan memutuskan untuk mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Isi khotbah itu adalah memberikan dana tidak hanya dilakukan oleh diri sendiri, tetapi hendaknya juga menghimbau orang lain untuk melakukannya. Dengan melakukan hal tersebut, maka seseorang akan memperoleh banyak pahala dan memperoleh banyak pengikut pada kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, orang tersebut mengundang Sang Buddha beserta seluruh biku yang berdiam di wihara ya, Jetawana, untuk menerima makanan pada esok harinya. Kemudian orang itu pergi ke rumah-rumah tetangga, memberitahu bahwa dana makanan akan dilakukan esok hari kepada Sang Buddha beserta para biku. Ya. Oleh karena itu, siapa yang akan turut berperan serta tergantung kepada niat masing-masing orang tersebut. Ada seseorang kaya yang namanya Bilala Padaka melihat laki-laki tersebut pergi berkeliling dari rumah ke rumah memberitahukannya kabar tersebut. Dia tidak setuju dengan kelakuannya dan juga merasa tidak senangnya. Ia mengeluh ya dalam hati, oh orang marang, kenapa dia tidak mengundang beberapa biku aja gitu, sebanyak dia sanggup memberi dana daripada pergi berkeliling bujuk-bujuk orang lain. Lalu dia minta laki-laki itu membawa mangkok dan dia memasukkan ke dalam mangkok tersebut sedikit nasi, hanya sedikit mentega, sedikit air dan tebu. Barang tersebut dibawa secara terpisah dan tidak dicampur dengan yang diberikan orang-orang lain. Orang kaya tersebut tidak mengerti kenapa barang-barangnya diperlakukan secara terpisah. Ya. Dia mengira Terputus ya, Sesiung ya. Hilang suaranya. Sesiung Cendana terputus ya. Signalnya kali ya, Ci. Iya. Ya, kita lanjutin aja kali, Ci. Sece, kita kuis dulu ya, Ya, dan boleh. untuk mengisi merekap pemenang, kita silakan Sece Linde ya dari Batam ya. Kita Sesiung Seceman ya, mari kita sama-sama kuis. Silakan Sece Xiaoling ya. Ya, cara menjawab kuis ya. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban ya. Kita udah tahu ya. Pertama, bab apa yang dimulai dengan menjelaskan bagaimana kita harus terlibat dalam mengembangkan spiritual dan melayani orang lain di dunia. A. Bab guru dharma. B. Bab keyakinan dan pemahaman. C. Bab pembendaan jasa kebajikan. D. Bab perumpamaan. E. Bab pemunculan stupa mustika. Ya, silakan dijawab ya sisi-sisi.
jawabannya bab pembendaan jasa kebajikan. Kita lanjutkan nomor 2. Mengapa kita mencari dharma? A. Untuk berlomba mewariskan kebajikan. B. Untuk mewariskan belas asih. C. Untuk memancing kebijaksanaan. D. Untuk menjalankan sila. E. Untuk membimbing dan memandu semua makhluk. Silakan dijawab. Mengapa kita mencari dharma? Ya, tentunya siswa-siswi tahu ya. Sudah Ya, ditulis ya. Plus jawabannya untuk membimbing dan memandu semua makhluk. Ya. Nomor 3. Pada dasarnya setiap orang memiliki 6 stupa mustika, B 6 kapal welas asih, C 6 kebajikan, D 6 akar pintu, E 6 kegaiban. Close ya, sudah Terus close. ya, jawabannya ada D 6 akar pintu. Ya, yang selanjutnya Suci Gunawati ya yang membacakan. Suci Gunawati. Kuis yang keempat. Lengkapilah kalimat berikut ini. Dalam satu titik-titik mampu memunculkan makna kata yang titik-titik dan tak terbatas. A. Dharma tak terhingga. B. Kebijaksanaan terluas. C. Cermin bulat sempurna terjangkau. D. Welas asih terpanjang. E. Jasa kebajikan terlama. Silakan. Untuk sudah close ya. Ya. Jawaban yang benar adalah A ya. Dharma dan tak terhingga ya. Kuis nomor 5. Kita memperoleh titik-titik dengan menyerap dan menegakkan segala dharma. A. Pintu dharma. B. 6 akar pintu. C. Dharani berputar. D. 4 kemuliaan mulia. E. 8 jejak langkah. Close ya. Jawaban yang benar C ya. Dharani berputar. Kuis nomor 6. Titik-titik adalah prinsip kebenaran yang agung. A. Prinsip kesamaan. B. Prinsip sejati. C. Prinsip pembedaan. D. Prinsip ketaatan. E. Prinsip kebijaksanaan. Sudah close ya. Prinsip sejati ya. Dharma itu adalah prinsip yang sejati ya, yang unggul ya, tiada tara, agung ya, sejati ya, bukan kebijaksanaan ya. Kan ya, sesiung secemen yang telah berpartisipasi pada kuis Sintasyang pagi ini, sambil menunggu rekapan pemenang ya, saya kami persilahkan ya, Linda Sece dari Batam. Silakan Linda Sece, Kanen. Pagi Gunawati Sece, pagi Xiaolin Sece. KN Saren pagi semua sesepupu. Saya sharing dikit ya. Jadi hari ini tentang segala dharma telah sempurna dan memperoleh kemampuan untuk berputar. Saya merasa kita sangat beruntung dan juga memiliki kesempatan untuk bisa mendengarkan ya, setiap pagi kita bisa mendengarkan dharma dari master, dari
kita ini mengkontribusi waktu kita untuk bisa mendengarkan Dharma, ya, sedikit demi sedikit ya, sedikit dan banyaknya kita bisa mengetahui dan juga bagaimana kita untuk bisa mempraktekkan Dharma. Semua orang tuh bisa ya untuk bisa menyebarkan Dharma, ya. Semua orang tuh mampu bisa untuk menyebarkan Dharma. Kadangkala mungkin ya semua sesungguhnya yang di sini mungkin malu-malu ya. Setiap orang itu bisa ya mempraktekkan dengan darani, ya, memperoleh memputarkan Dharma, ya, dari pintu penyerapan dan penegakan, ya. Jadi kita bukan hanya mengerti, dan kita harus menggunakan Dharma, ya, untuk mempraktekkan di dalam kerumunan orang banyak dan memahaminya, ya, tiada rintangan. Ya, naskah sutra. Selanjutnya ada Bodhisattva Mahasattva, sebanyak butiran debu. Ya. Semua sesungguhnya yang di sini juga bisa untuk menjadi Bodhisattva Mahasattva. Ya. Sebanyak butiran debu dalam satu sistem dunia pun memperoleh miaran koti tak terhingga dari ranani berputar. Selanjutnya ada Bodhisattva Mahasattva, sebanyak butiran debu dalam 1000 maharibu dunia, dapat memutar roda Dharma ketidakmunduran. Tidak hanya pintu penyerapan dan penegakan saja, namun juga bisa, ya, juga bisa memperoleh perputaran Dharma untuk penyerapan dan penegakan. Saya juga harus menggunakan Dharma ini di dunia ini, memasuki kerumunan orang banyak, memutar dan memahami dengan jelas tiada rintangan. Dharani yang berputar tiada terhingga. Dharma tiada terhingga. Kita bisa memperoleh Dharma Dharani berputar, yaitu dengan penyerapan, ya, dengan mempraktekkan sila dari segala Dharma dan mempraktekkan dengan ribuan Dharma, di antaranya melepaskan segala kondisi untuk memperoleh Dharma tak terkondisi. Dengan kekuatan Dharani dari kebijaksanaan kekosongan sejati, menegakkan Dharma bajik dan memperoleh makna dari kekosongan, dapat memasuki kebenaran pemungkas dari jalan benar. Alhamdulillah ya, sudah menjelaskan lebih. Ya, ini kita bacakan dulu ya Sece Gunawati ya, pemenangnya ya. Selamat ya kepada pemenangnya ya. Nomor 1 Hevi Triana Sece Palembang ya. Kedua Mina Sece Tebing Tinggi. Ketiga tidak ada pemenang. Keempat Leo Rianto Sesiung Medan. 5 tidak ada pemenang. Keenam Silvi J Sece Pusat. Ya, kita persilakan yang pertama dulu kali ya, Hevi Triana. Pagi, Sece. Pagi. Sece Gunawati, Sece Shaolin. Ya, pagi. Saya izin tidak sharing dulu, Sece, lagi sibuk di dapur. Terus lagi siapin bekal anak, Sece. Kanan ya. Kanan Sece. Kanan Sece. Iya. Yang nomor 2 Mina Sece dari Tebing Tinggi. Izin tidak Sece. Enggak sharing. Ini Leo Rianto Sesiung nih, boleh nih sharing Medan. Iya nih. Silakan Sesiung Leo nih. Kita kemarin dengar sharing, sekarang mau dengar sharing Sesiung juga nih. Kanan ya Sesiung Leo, silakan. Iya, Kanan ya, Sece Gunawati sama Sece Xiaoling ya. Kanan Sangren, Kanan Sesiung Sece Men ya. Ini sedang berkegiatannya, jadi ya pesannya singkat aja ya.
Jadi dari hari ini kita tahu ya, 一切就是唯心造 ya. Pikiran adalah pelopor dari segala-galanya ya. Dan di sini ya kita sangat kangen ya kepada Sesiong Sujemen ya, kepada mitra baji kita ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Hok Lai Sesiong ya. Kita semuanya itu perlu tongsiu ya, perlu mitra baji, perlu teman sedharma itu untuk saling mengingatkan ya, dan saling untuk menguatkan diri kita ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang suka merepet, suka marah-marah, ya kita sadarilah ya, dengan penuh welas asih, penuh cinta kasih. Kalau orang tersebut itu sedang mengeluarkan unek-uneknya, dan apa yang bisa kita lakukan adalah bersabar dan mengembangkan welas asih kita ya. Ya supaya apa? Supaya ketika kita sabar, beliau juga mendapatkan ketenangan dan bisa sadari ya. Kalau orang tersebut merepet, kita merepet, yang adanya terjadi adalah perang dunia ketiga ya. Jadi tidak ada ketenangan batin di antara semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Kangen Sesiong Sujemen, Sausang Hao. Ya, kangen Sesiong Rianto. Ya saya sendiri ya, terus terang saya juga mengalami begitu ya. Tapi saya lebih banyak sabarnya ya sama Sesiong saya ya. Karena saya tahu ya, karena saya banyak mendengar Dharma ya. Sesiong saya juga kadang-kadang kalau marah ya, saya agak sedikit mundur, takut gitu loh. Nggak usah diambil hati gitu loh. Kadang-kadang hati bisa dongkol juga ya, namanya manusia awam masih. Tapi saya bisa tekan ya, tekan-tekannya gitu ya. Kadang saya mau berbuat kegiatan, kadang juga banyak halang-halangan ya yang kita hadapin ya. Tapi kita harus lebih sabar ya. Master sering mengatakan kita harus lebih sabar. Ya, tadi Sesiong Hok Lai juga bilang ya, sabar yang tidak katakan sabar lagi ya. Tapi ya kalau kita sudah mengerti, ya kita lebih mundur selangkah lah, biar dia menang dari kita. Tapi menang bukan untuk apa ya, kita tahu berumah tangga kita harus saling mengerti. Kalau enggak, tadi Sesiong bilang, Sesiong Rianto akan perang ketiga, benar. Karena saya sendiri mengalami dulu juga kadang-kadang bisa, manusia namanya manusia ya, kalau ditekan terus kadang-kadang bisa berontak, sedikit banyak bisa berontak, tapi makin hari saya menekan sampai sabar gitu ya, biarlah kasih dia sesuka dia lah, memarah apa kita diam aja gitu. Inilah yang saya terapkan ya di rumah tangga. Kalau enggak, benar kata Sesiong Rio ya, itu akan terjadi yang tidak diinginkan ya. Sesiong Suci kita mengalah lebih baik ya. Banyak ya di antara, bukan kan di rumah tangga aja, di dalam komunitas juga ada, itu pasti gesekan-gesekan itu pasti ada. Cuman bisa nggak kita menghadapinya gitu. Makanya kita banyak Dharma di dalam diri kita bawa kemanapun ya, kita akan lebih mengerti ya. Ini adalah satu fenomena ya, jangan diambil hati gitu loh. Karena di luar diri kita itu bukan yang sebenarnya ya, dikatakan begitu. Ya mungkin Suci Gunawati mau menambahkan. Ya begitulah ya. Semakin kita banyak melihat penderitaan, semakin banyak gesekan ya. Ya disitulah dalam pelatihan diri kita memang harus seperti itu. Kalau tidak, namanya katanya tidak melatih diri ya. Ini Puspawati Sece, silakan Sece, Kangen Sece. Wah, Salam Sece. Sesiong Sece Gunawati. Kangen Sesiong. Sece Xiaoling ya. Sausang Hao ya. Ya, saya juga mendengarkan tadi sharing Hok Lai Sesiong, juga mengingatkan ya. Ya sebenarnya saya juga pernah melihat ya Sesiong Sece ya. Ini sebelumnya kan Ansan dan Kaise. Saya juga pernah mendengar ya. Ini ada satu cerita, ada sepasang suami istri ya. Jadi ya istrinya mungkin lebih banyak komentar ya. Sedangkan itu suaminya orangnya agak pendiam. Suaranya ya sih. Oh kecil ya? Oke, coba saya lihat ya. Ini udah full belum? Udah kedengaran? Sudah.
Sudah, Siu. Oke ya. Jadi ada sepasang suami istri, ya istrinya lebih banyak berbicara lah ya. Ya istilah kata mungkin lebih banyak komentar, tapi suaminya kan orangnya pendiam. Tapi ini suaminya mungkin sifat bawaannya juga begitu, jadi dia lebih banyak mendengar. Sedangkan istrinya lebih banyak komentar karena mungkin juga sifat bawaan dia ya. Tapi seiring waktu karena ketidakkekalan ya, suatu hari suaminya juga berlalu ya, meninggal ya. Nah, sekarang persoalannya adalah terletak di istrinya nih. Siapa yang mau dia lampiaskan? Saya pernah dengar satu sehu juga ada bilang begitu ya. Pintu kadang-kadang ada yang bergeser ke kiri ke kanan. Kalau mau bukanya ya. Tapi ada yang buka tangkainya juga ke bawah baru bisa buka ya. Tapi ada tangkainya yang harus ke atas baru buka. Betul ya, Sus Suci pernah lihat pintu-pintu begini ya. Jadi ya sebenarnya semuanya ada cara. Terus kembali lagi Suhu itu ada pernah bilang, kalau satu orang itu suka caca-caca, ya ikutlah langkah dia. Ada yang suka selain caca-caca mungkin ada tenggo ada apa, ikutin langkahnya. Jadi keharmonisan itu baru bisa tercipta ya. Kalau yang satu dalam tarian itu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan, pasti nggak pernah bisa ketemu ya. Jadi tadi saya dengar sharing Xiaoling Seci juga benar ya. Kadang-kadang kita mengalah itu untuk suatu keharmonisan keluarga juga sih. Kalau kita belajar ajaran Buddha juga kita maunya kan supaya kita bisa damai di dalam hati. Kalau kita memaafin sifat seseorang, kita bisa banyak memberi maaf ya. Mungkin kita bisa lebih bisa bersabar karena kita udah tahu sifat orang itu begitu. Nah, inilah persoalan di rumah tangga ya. Saya rasa saya juga sama ya. Mungkin sifat saya sama Seci saya juga mungkin beda langit dan bumi ya. Tapi kadang-kadang seiring waktu kita memahami ajaran Buddha melalui master dalam banyak ceramah-ceramah itu akhirnya membuka pikiran kita. Sebenarnya waktu kita berapa banyak sih untuk suatu pertikaian ya. Tapi waktu kita apakah kita bisa gunakan dengan hal-hal yang lebih positif dan lebih baik ya. Kadang-kadang justru kita diajak untuk terjun ke dalam masyarakat tuh kita bisa melihat ya. Kok orang lain yang tidak punya pun mereka begitu harmonis ya. Ada sedikit makanan mereka bagi sama-sama gitu. Ada dikit kebahagiaan mereka bawa sharing ke rumah. Ya alangkah bahagianya waktu yang mereka lalui ya. Walaupun secara materi mungkin kalau kita melihat sendiri ya mungkin dia masih di bawah kita ya. Tapi kenapa mereka bisa bahagia benar gitu loh. Saling mendukung, saling mengasihi, akhirnya suatu keharmonisan rumah tangga bisa tercipta ya. Jadi kita belajar saja setiap hari ya melalui Singfas yang ini kita bisa banyak mendapat masukan ya. Sehingga hati kita lebih bisa terbuka, bukan hanya di dalam lingkungan kita saja, rumah tangga saja, tapi kita bisa membuka hati untuk orang lainnya. Mungkin itu yang saya pahamin dan ternyata orang tua yang tadi saya bilang itu setelah suaminya meninggal dia betul-betul terpukul dan kesepian sesungguhnya. Dia tidak merasakan happy-nya gitu loh. Akhirnya dia pelampiasan melalui apa? Melalui seekor anjing. Tiap hari dia kasih makan, dia berbicara sama anjing itu, dia lampiaskan semua apa yang dia mau katakan itu. Ya begitulah. Jadi betul-betul kita harus menghargai kehidupan ini. Menghargai pasangan kita. Sehingga waktu yang dilalui bisa lebih ringan dan lebih enjoy ya. Ya tentu kita mau merubah orang tidak gampang ya. Tapi kata Master kita harus merubah diri kita sendiri.
Kalau kita bisa merubah diri kita untuk orang lain, saya rasa apa bedanya kita masuk ke Ceci sama sebelum kita masuk ke Ceci. Kalau kita masuk ke Ceci ada bawa perubahan satu kondisi yang baik ke rumah, tentu orang rumah juga menghargai kita. Mungkin itu yang saya rasakan ya. Kan ơn sư sinh sư chị, chào sang hào. Cảm ơn sự siêu Phan. Luar biasa, ya benar ya. Karena di dalam rumah tangga dua pikiran yang berbeda, ya kita sulit untuk harus pelan-pelan memahami ya sifat dan karakternya ya, karakter pasangan kita. Makanya kita perlunya dharma begitu ya. Saya waktu ada bedah buku di rumah ya, saya juga sering ya mengundang Sesiung Hoplai ya dari Seci Kamel ya untuk membabarkan dharma di rumah saya agar Sesiung saya mengerti gitu ya, mengerti dharma biar dia bisa berubah gitu. Tapi memang sifat karakter orang sulit untuk kita rubah ya. Justru Sesiung Suryanto bilang ya, kita harus bisa merubah diri kita. Nah, itulah yang saya lakukan ya. Kita merubah diri kita, Master sering. Kita tidak sulit untuk merubah orang lain, tapi kita bisa harus merubah diri kita lebih dulu ya. Ya. Nah, kayak saya ya di rumah saya bervegetarian mau tidak mau dia pun juga bervegetarian. Nah, kita pelan-pelan ya membimbing yang karakternya yang tadinya kurang bagus ya pelan-pelan mau tidak mau ya karena pasangan berbeda pikiran. Ya. Selanjutnya Sece Gunawati mau melanjutkan. Sece, kita langsung ke ini aja ya, ke kosakata ya, karena waktu sudah melewati dari jam 9. Ya, kita tutup Silakan ya Tiara Siaopusa. Cảm ơn ya, Tiara Siaopusa. Nggak ada suara ya, Sece ya? 感恩师公上人开示，感恩师姑师伯。进寺庙莲华寻法香与会， Kosakata 寻法香 bab 17, episode 1560. Segala dharma telah sempurna dan memperoleh kemampuan untuk berputar. Yuanman Juzhu, sempurna dan sepenuhnya. Shun Hulwani, Dharani berputar atau Avarta Dharani. Xiaoqi, memahami dengan jelas. Youwu, keberadaan dan ketiadaan.感恩师姑师伯，大家早上好。 sangat kangen ya tadi ini yang Pak sharing, pikir yang Sece, Hoplai Sesiung, Cendana Sesiung, Linda Sece, Tan Suryanto Sesiung. Kami berharap ya para mitra badik di sini bisa berbagi ya setiap ada kesempatan di simpasiang setiap hari. Mari kita tutup ya simpasiang pagi ini dengan memberikan penghormatan kepada para Buddha, Master, dan Bodhisattva. Silakan berdiri dan tangan bersikap anjali. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Silakan duduk, Sesiung Secemen, Kan'en. Seciung Gunawati, Kan'en Sesiung Sece semua ya. Sharing-sharingnya yang luar biasa ya. Kan'en Sece, Chao Sang Hao. Silakan yang belum absen ya untuk absen. Kan'en untuk semua pilihan hatinya ya, khususnya tim simpasiang ya. Kan'en, sampai ketemu besok. Ya, izin live.
的一颗颗种子，撒在我们的80天。我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间，流动万心的一个个故事，早已走在发华经途的路。莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。走入法随界山缘，莫忘那一年，那一人，那一年，曾经的足迹，拥抱长生在人间。Cảm ơn tiên chúng Pháp Cha, anh sư kia semua, cảm ơn. Cảm ơn sư trẻ. Cảm ơn.